Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Apriadijah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Bapak Ramadhani Alvin Habibi. Kali ini saya mengambil tema yang nomor 2, yaitu perikatan dalam hukum Islam. Dan saya mengambil sub pembahasan yang pertama. Baiklah, langsung saja kita mulai. Secara etimologi, perikatan berasal dari kata kerja perbinden, yang artinya mengikat, ikatan, atau hubungan. Perbintenis bisa disebut dengan istilah perikatan, perutangan, ataupun perjanjian. Perikatan bisa diartikan juga setuju atau sepakat. Sedangkan menurut terminologi, perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikat dirinya kepada seseorang atau beberapa orang yang lainnya. Ini adalah sumber dasar hukum perikatan Islam, yaitu adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama. Dalam hukum perikatan Islam ini, sebagian besar Al-Quran hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam isi ayat-ayat Al-Quran berikut ini, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 188. Itu artinya adalah, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Selanjutnya dalam hadis, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci daripada Al-Quran. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum. Hadis-hadis tersebut antara lain hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis quotes-nya, "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya." Selanjutnya adalah macam-macam hukum perikatan dalam Islam. Secara garis besar, perikatan dalam Islam terbagi dalam 4 macam. Yang pertama adalah perikatan hutang. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang atau zimah tanggungan terhadap orang lain, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua adalah perikatan benda. Maksudnya adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah milikan, baik berupa manfaat ataupun bendanya itu sendiri. Yang ketiga adalah perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Maksud dari perikatan kerja adalah hubungan hukum antar dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Yang keempat adalah perikatan jaminan. Maksudnya adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub pembahasan, yaitu perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam dilihat dari segi filosofis, sumber, ruang lingkup, ditinjau dari proses terbentuknya, dan ditinjau dari sahnya suatu perikatan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam dilihat dari segi filosofis. Dilihat dari segi filosofis, perikatan Islam lebih religius, transendental, atau ada nilai agama yang berasal dari ketentuan Allah. Sedangkan perikatan barat lebih sekuler atau tidak ada nilai agama di dalamnya. Yang kedua adalah perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam dilihat dari segi sumber. Dilihat dari sumber, hukum perikatan Islam sumbernya berasal dari akad atau perjanjian, kehendak sepihak, perbuatan melawan hukum, perbuatan bermanfaat, lalu perintah syarak. Sedangkan perikatan barat berasal dari persetujuan dan undang-undang. Yang ketiga adalah perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam dilihat dari segi ruang lingkup. Dilihat dari ruang lingkup, hukum perikatan Islam berbentuk vertikal dan horizontal.
artinya hubungan bidimensional manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan benda, maupun manusia dengan lingkungan. Sedangkan hukum perikatan barat hanya berbentuk horizontal, artinya hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan benda saja. Yang keempat adalah perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam ditinjau dari proses terbentuknya. Hukum perikatan Islam muncul peristilahan adanya pengertian ahdu atau janji, akdu atau perjanjian, dan iltizam atau perikatan. Sedangkan hukum perikatan barat terbentuk dengan adanya pengertian perjanjian atau ofrinkoms dan perikatan atau perbintepsis. Dan yang terakhir adalah perbedaan konsep perikatan barat dan perikatan Islam ditinjau dari sahnya suatu perikatan. Hukum perikatan Islam dikatakan sah karena halal, sepakat, cakap, tanpa adanya paksaan dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan hukum perikatan barat dikatakan sah karena sepakat, cakap, ada hal-hal tertentu, dan halal. Demikian sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.